Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Dia masih bernapas. Namun, kita sangat perlu mengobatinya. Petik 1 petik 2. Begitu ya, tapi kurasa gadis itu tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Gadis cantik telanjang itu berjalan menuju Beta. Semuanya, bantu aku. Dimengerti, Nona pemburu vampir. Bisakah kamu menjaga Claire San? Ah, Claire. Mary membawa Claire dari nomor 665 dan menggendongnya. Tidak. Tunggu. Mary menghentikan Beta yang akan melawan Elizabeth. Dia harus memperingatkannya tentang dia. Tidak mungkin. Bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya. Beta memandang Mary dari sisi lain topengnya. Terlihat seperti kucing. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, itu adalah tugasku untuk berada di sini. Lalu, dia dengan paksa mengambil pedang hitam legamnya dan mengambil posisi di depan Ratu Darah. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Beta dengan keras menyesali kegagalannya saat berhadapan dengan Elizabeth sang Ratu Darah. Kesalahan besar karena membahayakan nyawa saudara perempuan tuannya. Tuannya masih belum datang. Itu berarti dia mengurus banyak hal jauh lebih penting. Yang artinya adalah bahwa Beta bertanggung jawab atas apa yang terjadi di tempat ini. Namun, butuh waktu terlalu lama bagi Beta untuk menyadarinya. Oleh karena itu, situasinya memburuk hingga saat ini. Jika kakak perempuan tuannya meninggal karena dia, Beta tidak akan tahu bagaimana melihat wajahnya tuannya. Mari kita lihat seberapa banyak aku bisa bertarung melawan Ratu Darah legendaris. Beta bergumam. Meskipun dalam pandangannya ada niat yang jelas untuk membunuhnya. Hanya ada satu cara untuk menebus kesalahannya. Dengan membunuh Ratu Darah. Beta menaruh kekuatan sihir yang sangat besar pada bilah pedang hitam legamnya dan kemudian berlari. Kemudian dia mengetuk lantai dengan kakinya 2 kali sebagai sinyal untuk bawahannya. Ketiganya berpencar. Siap bergerak kapan saja. Beta memperhatikan postur Ratu Darah. Menunggu saat yang tepat. Ratu Darah terus berjalan perlahan. Menutup jarak di antara mereka. Dengan tubuh telanjang. Bahkan tidak ditutupi dengan selembar kain. Tertutup cahaya terang bulan merah. Akhirnya jarak pun dekat. Serangan pertama Beta memulai pertempuran. Gerakan pedang yang indah dan anggun itu menyerupai pedang hitam Shadow. Ratu Darah menangkis pedang Beta dengan cakar tangan kirinya. Di saat yang sama, dia menggerakkan cakar tangan kanannya untuk menyerang. Namun, 666 dia dengan cepat menyerang Ratu Darah dari punggungnya. Tanpa pilihan lain, Ratu Darah harus menggunakan cakar tangan kanan itu menepis serangan 666. Namun, pada saat dia melakukan itu, nomor 664 dan nomor 665 menyerangnya dari kedua sisi, dan Beta menyerang lagi dari depan. Ratu Darah menatap ketiga bilah yang mengarah ke arahnya dengan mata yang terlihat mengantuk, lalu memilih untuk hanya melindungi jantungnya. Segera setelah semua serangan itu, tubuh telanjang indahnya ditusuk oleh 3 pedang. Darah memercik dan memancar ke seluruh tubuh telanjangnya, tapi dia tidak bergeming. Aku tidak bisa mengeluarkannya, teriak 664. Ketiga pedang itu tertancap di tubuh Ratu Darah dan mereka tidak bisa melepaskannya. Ratu Darah telah menerima semua pedang di tubuhnya, dan menyegel gerakan mereka. Beta mengerahkan semua usahanya untuk memperkuat tubuhnya dan menarik pedang. Namun, nomor 664 dan nomor 665 terlalu lama. Ubah bentuk pedangmu, teriak Beta. Tapi mereka tidak berhasil tepat waktu. Mereka berdua diserang oleh cakar Ratu Darah. Pada saat itu, nomor 666 bergerak dengan gesit. Nomor 666 menggunakan gerakan pedang yang indah untuk memotong urat dari Ratu Darah. Ratu Darah kehilangan kekuatan di kedua tangannya. Dan meskipun dia dengan cepat beregenerasi, itu memberi kedua gadis itu cukup waktu untuk mengubah bentuk pedang slime mereka. Kemudian, Beta menyerang lagi. Menebas wajah Ratu Darah. Nomor 664 memotong lengannya. Nomor 665 urat kakinya dan akhirnya, nomor 666 menebas punggungnya dan mendorongnya. Tubuh telanjang Ratu Darah menabrak dinding. Bagus sekali. 666. Nomor 666 menunduk. Ratu Darah itu terkubur di tengah beton dan tidak bergerak. Tetap saja,
Beta dan yang lainnya menarik napas sambil waspada terhadap gerakan apapun. Beta tahu bahwa Ratu Darah adalah lawan yang kuat dari pandangan pertama. Mungkin dia tidak bisa jika 1 lawan 1. Bahkan dengan 4 orang saja, dia dan bawahannya, pertarungan masih sulit. Dan seperti yang dia bayangkan, dia adalah lawan yang kuat. Meski mudah untuk bertarung, setidaknya lebih mudah dari yang dia bayangkan. Kerja sama pendatang baru lebih baik dari yang dia harapkan. Nomor 664 berada di komando, sedangkan nomor 665 bertanggung jawab atas strategi dan pengintaian, dan nomor 666 sebagai kekuatan tempur. Seperti yang dikatakan Lambeda, mereka adalah tim yang bagus. Mungkin kita bisa menang, Beta bergumam. Namun, tidak mungkin. Mereka pasti kuat. Tapi Elizabeth sama baru saja bangun. Ini masih belum semua kekuatannya, Mary berkata sambil memeluk tubuh Claire dan air mata keputusasaan jatuh dari matanya. Elizabeth sama selalu memiliki tekanan darah yang sangat rendah. Pada saat itu, kekuatan sihir Ratu Darah meningkat secara eksplosif, membuat suasana bergetar. Ratu Darah yang berdiri lagi dari puing-puing, sekarang mengenakan pakaian merah seperti darah. Tidak. Bukan itu, apa yang dia kenakan adalah darah berbentuk baju. Dia membungkus dirinya dengan darah, seolah itu adalah gaun untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Darahnya masih bergerak dan jatuh sambil menutupi tubuhnya, seolah-olah darah itu hidup. Beta mengerutkan alis wajahnya yang ditutupi topeng di tengah tekanan yang berikan Ratu Darah pada atmosfer. Jadi ini Ratu Darah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dia merasakan perbedaan antar spesies di kulitnya. Ratu Darah adalah monster sejati. Jika ada seseorang yang mampu mengalahkan monster ini, itu pasti adalah tuannya. Beta sama, nomor 664 melihat Beta menunggu instruksinya. Tapi Beta menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir itu untuk melarikan diri dari Ratu Darah. Dan bahkan jika mereka bisa melarikan diri dan meninggalkan saudara perempuan tuannya di sini bukanlah pilihan untuk dipertimbangkan. Kemudian pada saat itu, ya ampun. Astaga, tapi kita punya monster imut di sekitar sini. Apa aku dapat bergabung dalam pertarungan ini? Tiba-tiba, seorang wanita dari ras rubah dengan 9 ekor muncul. Dia punya rambut putih dan bulu putih, membuka 2 kipas logam dengan tangannya. Kamu adalah roh rubah, Yukime. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tapi Beta tahu wajah para penguasa kota tanpa hukum. Kemudian tatapan Yukime dan Beta saling bertemu. Seolah-olah mereka mencoba untuk berkomunikasi satu sama lain. Terima kasih untuk bantuannya. Itu adalah keputusan yang dibuat Beta. Kalau begitu, jadikan ini pertarungan tim. Kemudian, mereka melanjutkan pertarungan melawan Ratu Darah. Tapi, segera penyusup lain muncul. Jangan pernah berpikir untuk memulai kesenangan tanpa aku. Kaca besar di ruangan itu pecah. Dan dari sisi lain, seorang pria raksasa dengan kulit coklat. Pria itu mendarat di aula dengan kapak besar di tangannya dan kemudian melihat ke Ratu Darah sambil tertawa. Jadi kau adalah pusat dari pesta ini. Ya, kau yang melakukan sesuatu seenaknya di kotaku. Menurutmu dari mana asalmu? Itu bukan urusanmu. Nona tua, aku akan membunuh wanita ini. Petik 2. Lakukan sesukamu. Kemudian pria berkulit coklat itu mengayunkan kapaknya. Tentu saja, Beta juga tahu siapa dia. Juggernaut Sang Tyrant. Penguasa lain dari kota tanpa hukum. Di sini dan sekarang, 3 penguasa kota tanpa hukum berkumpul. 3 orang lebih kuat yang memerintah di kota ini. Meskipun 2 dari mereka menentang Ratu Darah, Beta akhirnya merasa beruntung. Sesuatu seperti inilah yang dia harapkan. Terima ini. Yang pertama menyerang adalah Juggernaut. Dia menutup jarak di antara mereka dengan gerakan buas dan kemudian mengayunkan kapaknya yang sangat dia banggakan. Namun, Ratu Darahnya tidak bergeming. Apa? Kapak raksasa telah mengenai tubuh Ratu Darah. Tapi Juggernautlah yang berteriak. Kapak raksasanya menembus darah Ratu. Tetapi seolah-olah tidak mengenainya. Menghilang. Ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh vampir tingkat tinggi. Mengubah tubuh mereka dalam kabut. Namun, apa yang dilakukan Ratu Darah sangat berbeda. Selain itu, dia menerapkannya hanya pada area di lintasan kapak besar.
Teknik yang menyebalkan. Juggernaut mengayunkan kapaknya dengan lebih ganas. Namun, Ratu Darah tetap tidak bereaksi. Hanya sesaat memindahkan lehernya, menghindari tebasan kapak. Dan sebagai tanggapan atas serangan itu, Ratu Darah mengumpulkan banyak darah di tangannya. Di sana dia mulai mengumpulkan kekuatan magis yang mengesankan. Itu buruk. Hindari itu. Yukime dan Beta berteriak. Ratu Darah melemparkan sihir itu ke udara dan kemudian itu meledak. Darah itu meledak menjadi gumpalan kecil darah dan mulai turun seperti hujan. Tapi dari satu momen ke momen berikutnya, darah berubah bentuk menjadi bilah-bilah kecil lalu menyerang semua orang di tempat itu. Bilah darah memenuhi ruangan dengan warna merah. Beta tidak ragu-ragu sedetik pun. Dia bergerak cepat untuk melindungi tubuh dari Claire, menerima sebagian besar serangan yang mengarah ke sana. Dia menggunakan tubuhnya sebagai perisai, sambil memperkuat titik vitalnya dengan pakaian slimennya, dan memotong bilah darah dengan pedang hitamnya. Sebuah goresan muncul di pipinya dan kemudian kaki dan pahanya ditusuk oleh bilah darah. Akhirnya hujan bilah darah berhenti. Claire diselamatkan. Tapi, Kak, kenapa? Mary berkata. Tidak bisa berkata-kata saat melihat Beta. Jas hitamnya telah dihancurkan. Kulit putihnya dan darah merah yang keluar darinya terpapar. Dengan banyak darah mengalir ke kaki dan lengannya. Aku tak apa. Beta dengan tenang mengangkat pedangnya kembali sambil menilai sekelilingnya. Sayangnya, tidak semua orang masih siap bertarung seperti Beta. Nomor 664 seluruh tubuhnya berdarah. Dengan perut hampir terbuka. Nomor 665 juga hampir sama. Tapi kakinya terluka. Nomor 666 memiliki beberapa goresan. Tapi tidak ada yang fatal. Bahkan Yukime terluka tapi tidak terlalu parah. Sementara Juggernaut yang menerima serangan langsung. Sialan. Sakit juga. Dia benar-benar berlumuran darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan kulit coklatnya sekarang menjadi merah. Meski begitu, dia tetap berdiri memegang kapak besarnya. Ada bagian kecil yang akan patah pada bilah kapak. Sepertinya dia telah menggunakan kapak raksasanya untuk melindungi organ vitalnya. Sial, apa sih wanita ini? Namun, dia dengan cepat jatuh ke satu lutut. Bulan merah. Akhirnya aku mengingatnya. Ratu Darah adalah leluhur vampir. Vampir legendaris. Petik 2. Wajah Yukime berkedip karena keheranan. Apa yang kau bicarakan? Tentang vampir legendaris. Konon di zaman kuno dia menghancurkan beberapa negara hanya dalam waktu singkat 3 hari. Sadohan tahu tentang itu dan itulah mengapa dia datang untuk menghentikannya. Petik 2. Dia menghancurkan beberapa negara hanya dalam 3 hari. Wajah Juggernaut akhirnya menunjukkan keheranan. Menatap Ratu Darah. Tak seorang pun di tempat ini bisa meragukan legenda Ratu Darah. No. 664. Nomor 665. Mundur. Beta memerintahkan keduanya yang tidak lagi mampu untuk bertarung. Nomor 666 kamu juga. Mundur. Aku masih bisa bertarung. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Petik 2 titik. Beta. Menunjukkan senyuman di sisi lain topengnya. Mereka tidak bisa lagi menang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melawan. Tidak peduli semua orang bertarung sebagai satu tim. Namun kenyataannya, mereka tidak perlu menang. Bagaimanapun, mereka masih memiliki tuan mereka di pihak mereka. Jadi satu-satunya yang Beta harus lakukan adalah mengulur waktu. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.